Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Aisyah dengan NIM A1B02410052. Nah, di video kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan terkait materi probabilitas dan distribusi probabilitas, yang dimana kita harus mengetahui dulu apa sih itu probabilitas dan mengapa ia penting dalam ekonomi dan bisnis. Probabilitas adalah ukuran matematis yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, teman-teman. Nah, nilainya di sini berada di antara 0 hingga 1. Dengan nilai 0, berarti suatu kejadian mustahil terjadi, teman-teman. Nah, dan nilai 1 berarti kejadian tersebut pasti akan terjadi. Nah, nilai di antara keduanya, teman-teman, menunjukkan tingkat peluang yang misalnya probabilitas yang 0,4 berarti terdapat peluang yang 40% bahwa suatu kejadian akan muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas sering digunakan secara tidak sadar, seperti memperkirakan kemungkinan hujan, peluang menang dalam suatu permainan, atau menilai keberhasilan dalam suatu rencana. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, probabilitas memiliki peran yang jauh lebih strategis karena membantu perusahaan mengambil suatu keputusan yang secara lebih rasional, terukur, dan berbasis data. Probabilitas sangat penting dalam bisnis karena dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Permintaan konsumen yang berubah, harga bahan baku yang naik turun, dan tren pasar yang bergeser, dan resiko yang selalu muncul, teman-teman. Nah, melalui probabilitas, ketidakpastian tersebut dapat diukur, sehingga manajer dapat memilih tindakan yang paling menguntungkan dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Probabilitas digunakan dalam memperkirakan permintaan produk, memprediksi perilaku konsumen, menganalisis resiko kerugian, dan merencanakan strategi pemasaran. Nah, dalam menentukan jumlah persediaan juga, hingga menilai suatu potensi keuntungan dalam suatu investasi, teman-teman. Nah, probabilitas juga berkaitan erat dengan eksperimen acak, yaitu suatu kejadian-kejadian yang hasilnya tidak dapat dipastikan, meskipun semua kemungkinan sudah diketahui. Contoh dari eksperimen acak sederhana ini adalah melempar koin, dadu, dan memilih kartu. Dalam dunia bisnis, teman-teman, bentuk eksperimen acak dapat berupa jumlah pelanggaran yang datang setiap hari, jumlah pelanggan yang datang setiap hari, teman-teman. Nah, seterusnya itu jenis produk yang dipilih konsumen atau variasi penjualan harian. Nah, dengan menggunakan probabilitas, hasil dari eksperimen acak tersebut dapat dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentunya tentang suatu pola dan kecenderungan yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, teman-teman, probabilitas menjadi alat penting dalam analisis bisnis. Karena apa? Karena memungkinkan suatu perusahaan mengelola resiko, memperkirakan masa depan, dan mengambil suatu keputusan dalam suatu keyakinan yang lebih tinggi berdasarkan kemungkinan yang sudah dihitung dan bukan sekedar tebakan atau intuisi, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut membahas tentang sifat-sifat probabilitas, teman-teman. Nah, sifat probabilitas, teman-teman, terbagi menjadi 3 sifat. Nah, yang pertama itu ada jumlah total probabilitas, yang dimana jumlah total probabilitas adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa seluruh peluang dari semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu ruang sampel harus bersatu. Karena apa? Karena satu mewakili keseluruhan. Nah, yang kemungkinan yang dapat muncul dalam suatu situasi. Rumusnya teman-teman itu dibaca dengan P kurang S sama dengan 1, yang dimana S melambangkan ruang sampel atau kumpulan semua kejadian yang mungkin. Nah, misalnya di sini ketika seseorang melempar dadu, hanya ada 6 kemungkinan yang angka 1 hingga angka 6. Nah, karena salah satu dari angka itu pasti akan muncul, teman-teman. Maka, total peluang dari seluruh hasil tersebut haruslah 1.
Hal yang sama terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti memperkirakan hasil undian sederhana atau saat menebak hasil dari sebuah permainan. Nah, di mana semua kemungkinan yang kita perkirakan tersebut, teman-teman, jika dijumlahkan akan mencakup seluruh hasil yang mungkin. Dengan memahami sifat ini, teman-teman, kita mengetahui bahwa suatu perhitungan probabilitas selalu berada dalam batas kepastian yang penuh dan tidak boleh melebihi angka 1 maupun kurang dari itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada probabilitas komplement, teman-teman. Nah, probabilitas komplement ini, teman-teman, adalah suatu peluang yang terjadinya kejadian yang merupakan kebalikan dari suatu lawan dari suatu kejadian tertentu. Nah, semisal jika A adalah sebuah kejadian, maka AC dibaca A komplement, teman-teman. Nah, itu merupakan kejadian yang bahwa A tidak terjadi. Hubungan antara keduanya dituliskan dengan rumus yang dibaca dengan P kurung A komplement sama dengan 1 dikurangi P itu dikurung A, teman-teman. Nah, rumus ini membuat perhitungan menjadi lebih mudah. Karena jika peluang suatu kejadian sudah diketahui, maka peluang kejadiannya tidak terjadi. Otomatis dapat dihitung dari sisa angka 1. Contoh paling sederhana, teman-teman, di sini adalah peluang cuaca. Nah, jika peluang hujan suatu hari adalah 0,35, teman-teman, maka peluang hari itu tidak hujan, yaitu sebesar 0,65. Contoh lain dapat dilihat juga saat seseorang memilih suatu menu makanan. Jika peluang ia memilih menu A 0,25, teman-teman, maka peluang ia memilih menu selain A itu adalah 0,75. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengungkapkan hal seperti kemungkinannya kecil gitu, teman-teman, atau sisanya hampir pasti demikian. Yang sebetulnya merupakan bentuk alami dari konsep komplement. Dengan memahami sifat ini, tentunya perhitungan peluang menjadi lebih praktis dan membantu kita melihat dua sisi dari setiap kejadian secara lebih jelas. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita masuk ke probabilitas bersyarat. Apa sih itu probabilitas bersyarat, teman-teman? Nah, itu merupakan suatu konsep yang menjelaskan peluang suatu kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Karena seringkali suatu peristiwa dipengaruhi oleh keadaan atau informasi sebelumnya. Nah, rumusnya itu, teman-teman, itu dibaca dengan P B garis A sama dengan PA di irisan B dibagi PA. Nah, simbol tersebut itu berarti dengan peluang B terjadi jika A sudah terjadi, sedangkan dibaca A irisan B itu menggambarkan peluang saat A dan B terjadi bersamaan, teman-teman. Contohnya, peluang seseorang membawa payung mungkin tidak terlalu besar secara umum, tetapi peluang itu menjadi lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa langit sedang mendung, teman-teman. Dalam keadaan mendung di sini berperan sebagai kejadian A yang mempengaruhi peluang B tentunya. Contoh lainnya adalah suatu peluang seseorang dalam membeli minuman tertentu yang terjadi lebih besar jika seorang itu sudah membeli makanan yang sebelumnya. Nah, dalam percakapan sehari-hari, konsep ini terlihat ketika kita mengatakan kalau sudah seperti ini, biasanya begitu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua kejadian dengan memahami probabilitas yang bersyarat ini, kita dapat melihat bagaimana suatu keadaan dapat mengubah peluang yang munculnya dalam keadaan lainnya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait aturan-aturan dasar dari probabilitas, teman-teman. Nah, aturan probabilitas ini pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, teman-teman. Nah, aturan penjumlahan di sini, teman-teman, itu digunakan untuk menghitung peluang bahwa salah satu dari dua kejadian akan terjadi. Dan aturan ini terbagi menjadi dua bentuk lagi, tergantung apakah kedua kejadian tersebut dapat terjadi bersamaan atau tidak. Untuk kejadian yang saling lepas, yaitu dua kejadian yang tidak mungkin muncul
dalam waktu yang sama. Nah, rumusnya di sini dibaca PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dan digunakan ketika hanya salah satu dari kedua kejadian itu yang dapat terjadi. Sebagai contoh, ketika seseorang mengambil salah satu bola dari kotak yang hanya berisi bola merah dan bola biru, itu kejadiannya mengambil bola merah dan mengambil bola biru tidak dapat muncul bersamaan, teman-teman. Nah, sehingga peluang gabungannya cukup dijumlahkan saja. Namun, ketika kedua kejadian tidak saling lepas, yaitu keduanya dapat terjadi bersama-sama, maka penjumlahannya saja akan membuat yang tumpang tindih terhitung 2 kali, sehingga rumusnya itu menjadi PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, teman-teman. Nah, contoh dari kejadian yang tidak saling lepas adalah saat seseorang mengambil buah dari keranjang yang berisi apel dan buah yang berwarna merah, karena sebagian apel juga berwarna merah tentunya, sehingga bagian yang tumpang tindih itu harus dikurangkan agar hasilnya itu dapat tepat, teman-teman. Nah, dengan memahami kedua bentuk aturan penjumlahan ini, teman-teman, kita dapat menghitung peluang dari dua kejadian secara benar. Nah, baik ketika kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan, pun ketika keduanya dapat muncul dalam waktu yang sama. Nah, jenis kedua ini yaitu ada aturan perkalian, teman-teman. Nah, aturan perkalian digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan. Dan aturan ini berbeda tergantung apakah kejadian A dan B saling mempengaruhi atau tidak. Untuk kejadian yang independen, yaitu kejadian-kejadian yang tidak saling mempengaruhi, nah itu dirumuskan, setelah dirumuskan ini teman-teman itu dibaca dengan PA dikali PB. Nah, digunakan ketika hasil kejadian pertama tidak memberikan informasi apapun tentang kejadian kedua. Contohnya adalah saat seseorang melempar koin lalu melempar dadu. Hasil koin tidak mempengaruhi hasil dadu, sehingga peluang akan munculnya kedua kejadian tersebut cukup dikali saja. Namun, jika kejadian A dan B dependen, yaitu kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian kedua, maka rumusnya berubah menjadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB garis A, yang berarti peluang B terjadi bergantung pada apakah A sudah terjadi. Nah, contohnya benarnya terjadi ketika seseorang mengambil dua kartu tanpa mengembalikan kartu pertama. Nah, peluang kartu kedua dipengaruhi oleh kartu pertama yang telah diambil, teman-teman. Dengan menggunakan aturan perkalian ini, kita dapat menghitung dua kejadian terjadi secara bersamaan, baik ketika keduanya berdiri sendiri ataupun ketika yang satu mempengaruhi yang lainnya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan distribusi probabilitas. Yang tadinya kita membahas terkait probabilitas saja. Nah, apa sih itu distribusi probabilitas, teman-teman? Nah, itu merupakan suatu gambaran matematis yang menunjukkan bagaimana suatu peluang dari setiap nilai atau hasil dalam suatu kejadian acak tersebar. Nah, dengan kata lain, distribusi probabilitas menjelaskan seberapa besar kemungkinan setiap hasil muncul, sehingga kita bisa memahami pola, kecenderungan, dan penyebaran suatu data dari kejadian yang acak. Nah, mulai dari sederhananya seperti hasil pelemparan dadu, hingga hasil yang lebih luas seperti variasi tinggi badan, waktu tiba kendaraan, ataupun jumlah orang yang hadir dalam suatu tempat, teman-teman. Nah, distribusi ini membantu kita melihat apakah sebuah nilai lebih sering muncul atau jarang muncul, atau memiliki peluang yang sama dengan nilai lainnya. Dalam konteks variabel acak, distribusi probabilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi deskrip yang digunakan ketika hasilnya berupa nilai yang dapat dihitung satu persatu. Nah, yang kedua itu ada distribusi kontinu yang digunakan ketika hasilnya berupa rentang nilai
dan tidak terbatas jumlahnya. Dengan memahami distribusi probabilitas teman-teman, kita dapat membaca suatu pola kejadian acak dengan lebih teratur, memprediksi nilai yang mungkin muncul, dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan data yang tampak acak gitu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dari distribusi probabilitas terkenal teman-teman. Nah, distribusi probabilitas terkenal ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada distribusi binomial. Nah, apa sih itu distribusi binomial, teman-teman? Nah, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang menjelaskan peluang berapa banyak keberhasilan yang muncul dari sejumlah percobaan yang dilakukan secara berulang, di mana setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, seperti benar salah, berhasil gagal, ataupun muncul angka gambar, teman-teman. Nah, distribusi ini hanya dapat digunakan jika 3 syarat terpenuhi. Nah, yaitu yang pertama, jumlah percobaan tetap, yang kedua itu peluang keberhasilan pada setiap percobaan yang bernilai sama dan tidak berubah, dan yang terakhir, setiap percobaan bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, misalnya di sini hasil lemparan koin yang pertama tidak mempengaruhi hasil lemparan koin berikutnya atau yang kedua. Nah, jenis yang berikutnya dari distribusi ini teman-teman itu yang kedua itu distribusi Poisson, yang dimana distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan suatu peluang terjadinya suatu kejadian yang relatif jarang tetapi dapat muncul secara berulang dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu, dengan syarat kejadian tersebut acak dan memiliki rata-rata yang kemunculannya yang stabil. Distribusi ini banyak digunakan pada situasi seperti memperkirakan berapa banyak kendaraan yang lewat dalam 1 menit, terus berapa banyak orang yang masuk ke suatu tempat dalam 1 jam, ataupun berapa banyak kesalahan yang muncul dalam suatu proses tertentu tentunya teman-teman. Nah, jenis yang terakhir atau yang ketiga ini ada distribusi normal, teman-teman. Apa sih itu distribusi normal? Nah, itu merupakan salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dan paling banyak ditemukan dalam fenomena alam, sosial, pun hasil pengukuran teman-teman. Nah, distribusi ini memiliki bentuk kurva seperti lonceng yang simetris, di mana nilai-nilai berada di sekitar rata-rata yang lebih sering dibandingkan nilai yang jauh dari rata-rata. Nah, sebaliknya, semakin jauh nilai dari suatu pusat, nah, maka semakin kecil suatu kemungkinan nilai tersebut muncul, teman-teman. Nah, distribusi normal muncul pada banyak hal dalam kehidupan, yaitu seperti tinggi badan manusia, nilai ujian, berat produk yang dihasilkan oleh suatu mesin, pun waktu penyelesaian pekerjaan, hingga variasi pengukuran suhu, teman-teman. Nah, berikut rumus dari distribusi binomial, distribusi Poisson, maupun fungsi distribusi normal dan contoh soalnya, teman-teman. Berikut bakal ditampilkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dari fungsi distribusi probabilitas, yaitu PDF, dan fungsi distribusi kumulatif, yaitu CDF. Nah, PDF atau Probability Density Function yaitu merupakan suatu fungsi kerapatan peluang. Nah, fungsi kerapatan peluang atau Probability Density Function atau PDF ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu peluang, suatu nilai dari variabel acak kontinu tersebar sepanjang rentang nilai. Nah, PDF tidak memberikan peluang suatu nilai tunggal, tetapi menunjukkan seberapa padat
peluang berada di sekitar nilai tersebut. Karena pada variabel kontinu terdapat tak hingga banyak nilai, sehingga peluang untuk tepat satu titik biasanya bernilai 0. Rumus umum PDF di sini dituliskan sebagai Px yang menyatakan kecepatan peluang pada titik X, dan total seluruh peluang harus memenuhi syarat yang dimana integral dari minus tak hingga sampai plus tak hingga dari f dari x dx sama dengan 1. Untuk menghitung peluang suatu nilai berada dalam rentang tertentu, PDF digunakan melalui rumus yang dibaca P dari A kurang dari X kurang dari B dengan integral dari A sampai BF dari X dx. PDF membantu memahami suatu pola penyebaran nilai dalam fenomena yang bersifat halus dan kontinu. Misalnya di sini variasi tinggi badan, perubahan suhu, waktu kedatangan, ataupun nilai ujian. Sehingga kita dapat melihat apakah suatu nilai lebih sering muncul atau hanya muncul sedikit berdasarkan bentuk kurva Vx tadi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ada CDF atau Cumulative Distribution Function, yang dimana ini merupakan suatu fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif atau Cumulative Distribution Function ini atau CDF adalah fungsi yang menggambarkan suatu peluang bahwa suatu variabel acak X akan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan suatu angka tertentu, teman-teman. Nah, jika PDF memberikan gambaran seberapa padat peluang berada di setiap titik, maka CDF memberikan gambaran mengenai jumlah peluang yang terkumpul, teman-teman. Nah, mulai dari nilai paling kecil hingga nilai tertentu. Rumus dari CDF digambarkan seperti V dari X dengan peluang X kurang dari atau sama dengan X, dan CDF diperoleh dengan mengintegralkan PDF melalui rumus Vx yang dimana dibaca V dari X sama dengan integral dari minus hingga sampai dengan XF dari T dt gitu, teman-teman. Nilai CDF selalu naik dan tidak pernah turun. Karena semakin besar X, maka semakin banyak peluang yang terkumpul. Pada nilai yang sangat kecil, CDF mendekati angka 0. Dan pada nilai yang sangat besar, CDF mendekati angka 1. Fungsi dari CDF, teman-teman, sangat membantu ketika kita ingin mengetahui suatu peluang nilai berada di bawah batas tertentu, seperti peluang tinggi seseorang, tidak lebih dari angka tertentu tentunya. Nah, selanjutnya ada peluang waktu kedatangan yang tidak lebih lama dari suatu batas, ataupun peluang sebuah nilai jatuh dalam interval tertentu yang didapat dihitung dengan selisih dua nilai CDF tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, probabilitas adalah suatu konsep dasar yang digunakan untuk memahami seberapa besar kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi. Dengan sifat-sifat penting seperti total peluang yang harus bernilai 1, adanya peluang komplement untuk setiap kejadian, dan probabilitas bersyarat yang digunakan ketika satu kejadian dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Aturan penjumlahan pun aturan perkalian membantu kita menghitung peluang gabungan dan peluang dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Distribusi probabilitas kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana peluang tersebar, baik pada variabel discrete yang nilainya dapat dihitung satu persatu, maupun pada variabel kontinu yang nilainya membentuk rentang yang tidak terputus. Pada distribusi kontinu, peluang dihitung menggunakan PDF yang menunjukkan kepadatan peluang pada setiap titik, serta
CDF yang menggambarkan suatu peluang yang terkumpul hingga suatu nilai tertentu. Nah, beberapa distribusi penting yang sering digunakan antara lain binomial untuk kejadian dua hasil yang berulang dan Poisson untuk kejadian yang jarang muncul dalam interval waktu atau ruang, dan normal untuk fenomena yang berpusat pada rata-rata dengan pola berbentuk kurva lonceng. Semua konsep ini saling melengkapi ataupun memberikan dasar yang kuat untuk kita bisa memahami suatu pola, ketidakpastian, dan berbagai fenomena acak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja terkait materi dari probabilitas dan distribusi probabilitas teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, and comment.